Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, berbagi tips caranya setting klien ya. Cara setting klien di Mikrotik ya, dan cara setting router kliennya juga. Oke, di sini saya akan membahas seputar tentang router Totoling ya. Totoling N302R ya. Ini nanti akan saya buka dulu dan saya jelaskan bagaimana cara settingnya di routernya dan cara settingnya di servernya. Oke, seperti itu bagaimana cara kita mendapatkan alamat IP-nya dan bagaimana cara kita membypassnya. Oke, seperti itu teman-teman. Tetap stay tune di channel saya dan jangan lupa subscribe dan like ya, dan share ke teman-teman Anda semua biar semua bisa merasakan atau mendapatkan ilmu ini dengan gratis. Oke, subscribe itu gratis teman-teman. Jangan lupa subscribe ya, subscribe. Oke, kita buka dulu router Totolingnya ya. Ini saya memakai Totoling N302R Plus. Ini memiliki 3 antena ya. Dia memiliki 3 antena dan ini ada garansi 3 tahun ya. Oke, kita buka langsung saja, kita buka dulu. Langsung saja kita buka dan kita melakukan instalasinya. Oke, seperti biasa di sini ada kartu garansi dan kartu panduan instalasi cepat yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris ya. Ini adalah routernya Totoling. Oke, ini memiliki 3 antena ya. Seperti ini bentuknya teman-teman, 3 antena. Dan di sini ini WAN, ini LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 dan ini adalah DC in. Oke, di sini ada adaptor dan di sini ada kabel LAN. Oke, langsung saja kita hidupkan ya. Kita hidupkan dan langsung kita setting nanti ya. Kita hidupkan dulu. Nih, lampunya sudah hidup. Ini lampunya sudah hidup dan ini memiliki IP defaultnya itu adalah 192.168.1 dan .1. Itulah IP defaultnya Totoling. Oke, karena ini saya langsung menyetingnya di PC, jadi saya harus menghubungkan LAN 1 saya hubungkan ke PC saya ya. Jadi LAN 1 saya hubungkan ke PC. LAN 1 saya hubungkan ke PC. Ini di PC saya lepas dulu. Itu jalur internet dari server saya ya. Dan dari server, ini kabel saya yang dari server. Ini kabel dari server saya hubungkan ke WAN, jalur WAN ya, seperti ini. Oke, penampakannya seperti itu. Jadi ini dari jalur internet, ini dari server, dan ini menuju ke PC untuk menyeting ya di sini. Oke, seperti itu. Oke, langsung saja kita setting dulu ya. Kita setting di PC saya, di komputer saya. Oke. Di sini kita buka Chrome dulu. Langsung kita buka Chrome. Lalu kita ketikkan alamat IP yang defaultnya ya.
Alamat IP defaultnya itu adalah 192.168.1.1. Oke, seperti ini. Kita klik dulu. Oke, kita masuk seperti ini. Ini ketika diminta seperti ini ya, new login password. New login password itu bisa kita isi dan bisa kita skip. Apabila kita tidak mau memasukkan password dan sandi saat login ke router, itu ini tidak usah kita isi. Tapi kita isi itu lebih aman. Tapi di sini saya tidak mengisinya dulu ya. Saya skip dulu, dan di sini untuk masuknya itu memakai user login ya. User login defaultnya Totolink itu adalah admin. Oke, saya tuliskan dulu admin. Jadi sama seperti username-nya ini, passwordnya. Oke, kalau di PC itu masih diminta kode verifikasi ya. A P K M. Oke, seperti itu, kita langsung login. Oke, setelah itu kita disuguhi tampilan seperti ini. Ini adalah IC setup. Jadi adalah pengaturan yang sederhana atau pengaturan langsung ya. Jadi di sini ada di connect status itu adalah DHCP. Jadi ini router ini mendapatkan IP secara otomatis dari server. Kalau kita memakai DHCP. Tapi nanti kita memakai IP statik ya. Jadi kita tentukan dulu IP statik dari server kita. Jadi kita memakai DHCP ini untuk mendapatkan IP dulu. Jadi kita otomatis mendapatkan IP berapa, dan itu nanti yang kita jadikan statik. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya itu internet one type. One type ini tipenya itu bisa statik, DHCP, PPoE, dan PPTP, L2TP. Ini bisa dipakai untuk router Totolink N302R Plus ini bisa dijadikan mode PPoE, PPTP, dan L2TP seperti itu. Terus selanjutnya ini SSID. Jadi di sini defaultnya itu adalah Totolink N302R Plus, passwordnya itu kosong. Jadi untuk cara setting lewat HP itu kita tinggal login atau kita tinggal konekkan HP kita ke WiFi yang bernama Totolink ini tanpa password. Oke. IPTV mode ini disable ya, karena di sini tidak ada IPTV-nya. Oke, seperti itu. Jadi kita ceknya mendapatkan IP berapa itu di advanced setup ini, pojok atas. Advanced setup ini indikator WAN-nya itu kuning, jadi ini tersambung, dan LAN 1 ini nyala, itu tandanya router ini terhubung dengan PC saya, terhubung dengan komputer ya. Oke, di sini saya mendapatkan IP 212.11.0.135. Ini adalah IP otomatis dari server ya. Jadi saya mendapatkan IP ini otomatis dari server, yang nantinya IP ini akan saya jadikan IP statik. Oke, seperti itu. Jadi ini kita sudah connect ya. Ini kita sudah connect, lalu kita akses server kita dulu. 212.11.0.1 kita login. Jadi seperti ini. Jadi sebelum IP tadi itu kita statik lalu kita bypass, itu kita masih diarahkan menuju ke ini ya, user login ya. Jadi ini kalau biasanya itu dipakai untuk voucheran ya, seperti itu. Oke, saya masukkan dulu AAA login. Oke, ini saya sudah connect ya. Saya sudah connect dengan server. Ini tandanya komputer saya sudah bisa mendapatkan akses internet. Oke,
Jadi kita mendapatkan IP 135 ya teman-teman ya. Jadi IP 135 itu kita bypass dulu ya. Kita bypass di MikroTik atau di server kita ya. Jadi kita bypass dulu di IP hotspot host. IP hotspot host. Terus kita cari 0.135. Kenapa kita mencari 0.135? Karena di sini tadi router kita mendapatkan 212.111.0.135. Ini adalah IP otomatis dari server. Oke, sedangkan di server kita mencari 0.135. Kita cari angka yang belakang ya. Ini sudah ketemu 0.135. Klik 2 kali. Lalu kita MAC binding ya, ini saya tunjukkan di kursor saya, ini adalah MAC binding. Oke, lalu kita bypass seperti itu ya teman-teman ya. Ini MAC address-nya sudah terdeteksi, alamat IP-nya sudah terisi 135, dan servernya itu adalah hotspot 1 karena ini masuk ke jaringan hotspot. Lalu kita bypass. Kalau kita bypass itu ketika router itu menyambung ke server itu tidak usah memasukkan user login lagi. Itu adalah fungsinya bypass. Karena ini adalah user rumahan, jadi saya bypass dulu IP dan MAC address-nya supaya tidak tertukar IP-nya. Jadi kedua-duanya saya bypass ya. Oke, tinggal kita apply. Oke. Jadi IP 135 ini sudah terbypass. Jadi untuk masuk ke untuk loginnya itu sudah tidak ada lagi. Oke, kita cek dulu ya di sini. Kita tadi login itu mengakses IP 212.11.0.1. Kita akses. Nah, di sini sudah tidak ada karena router ini sudah tidak melewati hotspot lagi. Jadi ini sudah di bypass. Seperti itu teman-teman. Ketika kita sudah bypass, itu baru kita rubah di routernya itu menjadi IP static. Oke, caranya gimana? Kita masuk ke network. Ini DHCP client ini kita rubah menjadi static IP. Oke, kita isikan IP-nya tadi 212.11.0.135. Seperti itu teman-teman. Subnext MAC-nya adalah 255.255.255.0. Gateway-nya itu adalah 212.11.0.1. Jadi ini segmennya sama, cuma belakangnya itu diganti 1. Kalau IP kliennya kan ini 135. Seperti itu. DNS kita pakai DNS-nya Google 88. Terus yang 288.8.4.4. Ini adalah gateway-nya Google. DNS-nya Google. Ini adalah DNS-nya Google. Terus kita centang enable web server access on WAN. Ini adalah supaya nanti bisa kita remote dari rumah ya. Ketika router tadi sudah dipasang di klien, jadi router ini bisa kita akses melalui IP ini dengan port 8080 ini. Seperti itu. Oke, tinggal kita apply. Oke, seperti itu teman-teman. Karena ini adalah router yang dipakai untuk user ya, untuk klien ya. Seperti itu. Ini tinggal kita tunggu berapa, ini 40 second ya, 1 menit. Jadi kita buka server lagi. Servernya terputus ya karena ini lagi restart ya routernya ya. Kita connect lagi, belum. Kita tunggu dulu sampai ini selesai. Lalu kita masuk lagi. Nah, seperti ini kita sudah connect. Kita cek IP 135
di IP hotspot, IP binding itu sudah ada apa belum? Ini 135 IP binding, ini sudah terbypass. Oke, sudah, berarti kita sudah mendapatkan koneksi ya. Kita cek dulu ping, kita ping dulu IP 212.11.0.135. Oke, ini timeout. Oke, kita cek dulu di Oke, sebelumnya kita limitasi dulu ya. Kita limitasi di simple queue. Kita limitasi dulu IP-nya, kita tinggal copy aja di sini. Kita kasih nama Bambang 2. Bambang 2 IP 135. Kita apply. Oke. Seperti itu. Bambang 2 IP 135. Oke, ini sudah jalan. Bambang 2 ini sudah jalan. Lalu kita coba login, lalu kita coba masuk YouTube ya, YouTube, kita akses YouTube. Oke, ini sudah connect ya, jadi koneksinya itu sudah berhasil. Jadi IP tadi 135 yang kita masukkan di router itu sudah berhasil kita bypass. Seperti itu caranya. Jadi cuma seperti itu tadi caranya teman-teman. Jadi IP tadi sudah kita bypass ya. Oke, ini sudah aktif wifi-nya, sudah bisa dipakai. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah berhasil koneksi ya. Ini Bambang sudah jalan ini. Ini indikatornya Bambang sudah jalan. Ini trafiknya ya. Dia sudah mendapatkan akses internet seperti itu. Oke, setelah itu kita atur lagi ya di sini ya. Kita connect lagi ke sini. Admin K8S9 IP-nya sudah statik ya. Ini IP statusnya sudah statik, tadi kan DHCP ya. Terus ini sudah terisi 135. Lah ini tinggal kita ganti saja ini namanya. Totoling. Passwordnya kita pakai 123456778. Oke, kita apply. Jadi nanti kita langsung akses Totoling 123456778 di HP kita. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan ya, yang bisa saya sharing ke teman-teman. Apabila ada pertanyaan silakan langsung komen saja ya, komen saja di bawah dan tulis pertanyaan teman-teman semua mengenai setting router dan setting server MikroTik dan lain-lain. Apabila saya bisa menjawabnya, langsung saya bikinkan videonya. Apabila saya masih belum bisa, nanti saya pelajari dulu baru saya buatkan videonya untuk teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share ya, supaya teman-teman Anda bisa mempelajari ilmu tadi. Oke, jangan lupa subscribe dan like ya, dan share ke teman-teman Anda semua supaya teman-teman Anda semua juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.